Ya, Mbak. Monggo. Bu Fatma, monggo dilanjut. Ye, ye. Terima kasih. Makasih, Dok. Ye, Sama-sama, Bu. Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini hari Senin ya, hari Senin 4 Agustus. Kegiatan kita adalah asinkronus 1 ya. Asinkronus 1 kalau kemarin itu hari Jumat itu kita asinkronus ya, sinkronus. Kemudian hari ini asinkronus 1 ya. Sehingga kegiatan kita adalah eh, apa mereview ya kembali kemarin kegiatan dari agenda 3 ya, yaitu kaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN. Kemarin sudah kita laksanakan hari Jumat. Nah, hari ini adalah kita akan membahas tugas-tugas yang penjenengan sudah kerjakan, yaitu LK1, LK2, dan LK3. LK1, 2, dan 3 hari ini untuk asinkronus 2 itu siapa ya? Asinkronus 2 itu. Ini kan sih Mas Falah ya. Oke, oke. Ini karena beda ya. Biasanya saya asinkronus 1, asinkronus 2 nyambung. Iki so asinkronus 1 aja. Asinkronus 2 nanti Mas Falah ya. Mungkin nanti jadi beda ini ya, penyampaian. Jadi untuk asinkronus 1 ini kita membahas kaitannya tugas-tugas yang ada di LK1, LK2, dan LK3. LK1 itu adalah Learning Journal 1 ya. Learning Journal 1 adalah kesan ya, kesan-kesan pengalaman Mas Mbak, Bapak Ibu semua terkait dengan pembelajaran di sinkronus hari Jumat kemarin ya. Apa yang sudah panjenengan alami, yang panjenengan rasakan, yang sudah panjenengan laksanakan ya. Jadi video kurang lebih 3 menit ya. Kemudian LK2 itu adalah tugas individu tadi ya, LK1. Kemudian LK2 itu aku nih room 1, Dok. Dok, ini kok aku dipanggil ke room 1. Nggak usah ya? Itu Bapak Ibu Mas Mbak. Jadi untuk tugas 1 itu learning journal itu individu, kemudian LK2 itu masih tetap individu, video juga kurang lebih 3 menit. Nah, itu terkait dengan video aku, instansiku ya, dan rencana penjenengan selaku ASN untuk menciptakan eh, smart governance ya di instansi penjenengan ya kurang lebih 3 menit. Nah, kemudian nanti dilanjutkan untuk LK3 yaitu tentang tugas kelompok ya, tugas kelompok di mana ini kelompok 1. Ya, kelompok 1 itu berarti satu A 1B, kemudian kelompok 2-nya 2A 2B. Ya, masing-masing kelompok kurang lebih 5 orang ya, kalau anggotanya 10 ya, satu kelompok 10 orang, berarti nanti 5 orang ya setiap kelompok. Nah, untuk 1A itu tentang manajemen ASN, 1B tentang smart ASN, 2A itu tentang smart ASN, dan 2B itu tentang 2A itu manajemen ASN, 2B smart ASN. Gitu, Mas Mbak. Ada pertanyaan dulu?
Ada pertanyaan, Bapak Ibu peserta? Monggo kalau ada pertanyaan. Jadi hari ini kita paparan ya, paparan LK1, LK2 dan LK3. Kemarin kan jenengan sudah mengerjakan ya, sudah membuat. Kemudian hari ini kita diskusikan, kita paparkan, kemudian nanti malam jam 9 itu dikumpulkan. Monggo sebelum kita mulai paparan bisa kalau ada pertanyaan monggo. Baik, Ibu Fatma izin bertanya, Ibu. Oke, Mas Ridho. Baik, Ibu, terkait yang LK3, yang analisis isu, Mm-mm. itu berarti kalau tadi yang disampaikan Ibu Fatma untuk kelompok 1A, itu berarti Mm-mm. yang manajemen ASN gitu. Ya, manajemen ASN. Dan kemarin di keterangan di lembar tugasnya atau di lembar kerjanya yang di BLC, itu kalau tidak salah kemarin kalau yang manajemen ASN itu minimal 3 isu begitu nggak, Bu? Minimal apa? 3 isu. Ya, sesuaikan dengan tugasnya itu, Mas. Oh, nggih, nggih, nggih. Sesuaikan yang dituliskan di situ aja. Baik, 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 Ibu. Berarti nanti mungkin untuk memastikan saja, berarti nanti misalkan dari Mm. kelompok 1A, kita memilih 3 isu dari 3 teman kita. Begitu ngoten, Bu? Atau bagaimana? Iya, enggak apa-apa. Yang penting kalau kalau yang LK3 itu kan isunya isu aktual. Jadi bisa Nggih. umum, secara umum sebenarnya. Nggih. Oh, ngaten. Nggih, nggih, nggih. Bisa secara Hmm. umum. Baik, baik. Kan itu kan kelompok ya kan? Nggih. Karena kelompok kan boleh misalnya memilih salah satu punya siapa juga boleh, tapi secara umum dibahas bareng-bareng juga boleh. Oh, nggih, siap, siap. Baik, Ibu Fatma, terima Nggih. kasih atas penjelasannya, Bu. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Bu, tanya Bu, Nggih, berarti Mas Hanan. eh, itu kemarin kan kelompok kami yang ketika mengerjakan tugas ini kan juga mengalami kebingungan. Ini Hmm. eh, untuk kelompok kami itu karena masih bingung itu menerjemahkannya seperti ini. Jadi kami berlima itu eh, dari instansi yang berbeda-beda. Nah, untuk dalam pengerjaan tugas Mm-mm. ini kami akhirnya mengambil sampel mengumpulkan yang permasalahan yang kami angkat nantinya dikumpulkan jadi satu semisal semacam itu tidak masalah Bu. Nggak apa-apa, boleh. Baik Bu, terima Boleh kasih. aja. Nggih. Monggo yang lain. Kalau tidak ada, monggo silakan. Siapa yang mau memaparkan untuk LK1? Mau dipaparkan di sini. Ya, jadi hari ini kita diskusi ya pemaparan tadi, ya, tugas-tugas yang sudah penjenengan buat. Nah, nanti didiskusikan di sini. Kemudian nanti kalau ada revisi, misalnya revisi, kalau sudah bagus tidak apa-apa. Kalau sudah revisi, kalau ada revisi, penjenengan revisi. Terus nanti jam 9 dikumpulkan gitu, di BLC. Ya, jadi kalau hari ini tidak ada atau belum ada kesempatan untuk revisi ya nanti berarti langsung diupload. Kalau sekarang bisa kita diskusikan berarti penjenengan masih punya kesempatan untuk merevisi. LK1, LK2, dan LK3. Untuk besok pagi itu LK4 dan LK5. Monggo silakan. LK1. Ini ketua kelompok 1 siapa? Kelompok 1 saya, Bu.
Mau ke Mas Adi. Ditampilkan videonya atau Mas bagaimana, Bu? Adi mau memimpin teman? Oh, iya, ditampilkan videonya. Yang LK1 dan LK2 itu kan video. Baik, sebentar. Monggo dipimpin temannya. Mas Adi dulu boleh atau teman yang lain boleh. Itu kalau yang kelompok 1, kalau yang kelompok 2 juga bisa. Mau paparan dulu siapa? Boleh, Bu, coba saya. Nggih, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada revisi ya direvisi aja. Nggih. Kalau masih bisa. Ya. Pak, sudah terlihat, Bu? Nggih. Sudah kelihatan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Wajendra Kusuma, CPNS dosen informatika di UIN Purwokerto, peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari kelompok 1 angkatan 18. Video ini merupakan kunjungan saya untuk agenda 3 dengan judul materi kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance yang disampaikan oleh Ibu Fatma Widyastuti, SPD, MPD. Pelajaran agenda 3 ini saya ikuti melalui proses metode sinkronus dan asinkronus dengan materi yang membahas kedudukan PNS dalam sistem pemerintahan serta peran pentingnya dalam mendukung terciptanya smart governance. Sebagai seorang CPNS, saya belajar bahwa CPNS dan PNS tidak hanya bertugas menjalankan kebijakan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang harus mampu berinovasi dan berpikir kritis serta tanggap terhadap tantangan zaman yang serba digital ini. Dalam sesi ini saya diperkenalkan pada konsep Smart ASN yang mencakup 4 kompetensi digital utama, yaitu 1. Ada digital skill, kemampuan teknis dalam penggunaan teknologi. Lalu yang kedua ada digital etik, menjaga etika dan tanggung jawab digital. Yang ketiga ada digital culture, yaitu membentuk budaya kerja digital yang produktif. Lalu yang keempat adalah digital safety, perlindungan terhadap data dan sistem informasi. Sebagai dosen informatika, materi ini sangat relevan dengan tugas saya. Saya tidak hanya bertanggung jawab dalam pengajaran, tetapi juga ikut berperan dalam membangun lingkungan kampus yang adaptif terhadap perkembangan digital, serta mencetak mahasiswa yang cakap digital dan berintegritas. Melalui belajaran ini, saya menyadari bahwa sebagai ASN berarti siap untuk terus belajar, berkontribusi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dan menjadi bagian dari gerakan transformasi digital nasional. Saya berharap dapat menerapkan nilai-nilai Smart ASN ini dalam kehidupan profesional saya dan terus mendukung terwujudnya smart governance baik di lingkungan pendidikan maupun dalam pelayanan publik. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, Bu, yang LK1. Terima kasih Mas Adi. Ya, ini sudah bagus nih, sudah mewakili. Intinya apa? Intinya video itu jadi pengalaman penjenengan ya selama mempelajari kaitannya dengan materi-materi yang ada di agenda 3. Tuh, jadi yang kaitannya dengan Smart ASN dan juga manajemen ASN. Nah, intinya gitu aja. Perasaannya bagaimana, ya kan? Kesan-kesannya bagaimana? Gitu. Oke, LK1, LK2 sudah belum Mas Adi? Sudah, Bu, bentar, Bu. Ya. Kalau sudah nggak apa-apa dipaparkan sini, sekaligus. Salah. Bentar. Sudah terlihat, Bu? Sampun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Wayu Chandra Kusuma, CPNS Dosen Informatika di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Suri, Purwokerto. Ini mengikuti Latsar tahun 2025, periode 3, Angkatan 18, kelompok 1. Dengan penuh semangat, saya ingin menyampaikan siapa saya, institusi tempat saya mengabdi, dan rencana kontribusi saya untuk mendukung penerapan smart governance di kampus dan masyarakat. Sebagai CPNS Dosen Informatika, saya memiliki tanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam penguasaan teknologi informasi modern. Saya memiliki latar belakang pendidikan, menjadikan saya mampu mengintegrasikan teknologi digital dengan pendekatan ilmu informatika yang berpijak pada nilai keislaman dan kearifan lokal. Prodi Informatika di Fakultas Dakwah dan Sains Teknologi UIN SAIZU Purwokerto memiliki visi menjadi program studi yang unggul, progresif, dan integratif dalam pengkajian dan pengembangan bidang informatika di Asia Tenggara tahun 2040. Misi Prodi meliputi pendidikan unggul berbasis keislaman dan keindonesiaan, penelitian progresif, inovatif, pengembangan masyarakat berbasis informatika, serta jaringan kolaborasi yang luas. Prodi ini membentuk lulusan sebagai data science, pengembang perangkat lunak, pengembang AI, dan asisten peneliti yang profesional dan berakhlak mulia. Prestasi Prodi mencakup akreditasi baik, penguatan akreditasi dengan LAM Infocom, dan mendukung aktif terhadap Hackathon Banyumas 2025. Sebagai dosen di Prodi ini, berikut beberapa rencana kontribusi saya untuk mendukung smart governance. 1. Advokasi sistem partisipatif digital, mendorong penggunaan platform daring, misalnya GitHub, kolaborasi Drive, sistem hackathon, terhadap agenda kampus dan masyarakat seperti hackathon yang diselenggarakan Prodi. 2. Riset terapan dan pengabdian masyarakat digital. Saya akan mengajak mahasiswa untuk melakukan studi dan terapan teknologi informatika bagi pekerjaan administratif yang cenderung masih manual dan mendesain model sistem e-governance skala lokal. Dengan semangat integritas akademik dan nilai keislaman, saya, Adi Wayu Chandra Kusuma, berkomitmen menjadi bagian aktif dari Prodi Informatika UIN SAIZU untuk mewujudkan smart governance yang efektif, transparan, dan bermanfaat bagi kampus dan masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, Bu. Nggih. Terima kasih Mas Adi. Untuk LK3, monggo siapa mewakili? LK3 mau kelompok 1 dulu boleh, kelompok 2 dulu boleh. 1A, 1B, 2A, 2B. Monggo, silakan. Siapa yang mewakili? 2A dulu mungkin boleh deh, Bu. Nggih, boleh. Monggo Mas Doni. Ibu izin share screen. Sudah terlihat, Ibu? Nggih, sampun. Lebih baik, ini saya izin mempresentasikan tugas kelompok dari kelompok 2A kemarin terkait identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN. Baik, di kelompok kami pertama mengambil isu terkait disiplinan ASN terkait dengan presensi kehadiran. Isu tersebut berkaitan dengan kode etik, penguatan budaya kerja, dan citra institusi. Kemudian masih ada ASN yang terlambat dan tidak konsisten melakukan presensi walaupun sudah ada presensi digital. Hal ini menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap aturan dan etika kerja. Di sisi lain, sistem presensi digital masih sering terkendala. Kemudian dampaknya yang pertama untuk masyarakat adalah gangguan pelayanan publik. Kemudian yang kedua, dampak terhadap pegawai adalah pemotongan gaji atau tunjangan. Kemudian kredibilitas juga menurun. Kemudian yang ketiga adalah terhadap rekan kerja, timbul kecemburuan antara pegawai yang disiplin dan yang kurang disiplin. Kemudian dampak yang keempat adalah instansi. Itu menurunkan kepercayaan
masyarakat pada instansi pemerintah. Kemudian solusinya yang pertama itu adalah pengawasan atasan sebagai bentuk pengingat para pegawai. Yang kedua, evaluasi rutin untuk mendorong munculnya disiplinan para pegawai. Dan yang ketiga adalah perbaikan sistem presensi digital untuk meminimalisir keterlambatan presensi karena kendala sistem. Kemudian isu yang kedua yang kami diskusikan atau kami angkat adalah kesenjangan beban kerja ASN dan non-ASN. Isu ini berkaitan dengan sistem merit dan pengelolaan kinerja. Dalam praktiknya, pegawai non-ASN seringkali mendapat beban kerja yang lebih besar atau hampir sama dengan ASN. Padahal dari sisi tanggung jawab berbeda. Non-ASN tidak memiliki status kepegawaian yang sama, termasuk hak untuk mendapat kerja. Permasalahan ini mengindikasikan belum optimalnya penerapan sistem merit, khususnya pada aspek perencanaan kebutuhan pegawai dan distribusi beban kerja. Sistem merit seharusnya memastikan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab dilakukan secara proporsional, transparan, dan berbasis kompetensi. Kemudian untuk dampak senjangan, yang pertama untuk masyarakat adalah layanan publik kurang optimal, dan yang kedua adalah turunnya kepercayaan publik. Dan dampak untuk pegawai, pertama adalah penurunan motivasi kerja, yang kedua stres, yang ketiga adalah konflik internal antar pegawai. Dan yang ketiga dampak untuk instansi adalah penurunan produktivitas dan efisiensi, dan yang kedua citra instansi menurun. Terus solusi alternatif untuk kesenjangan beban kerja ASN dan non-ASN yang pertama adalah melakukan analisis beban kerja dan jabatan, kemudian yang kedua adalah penataan ulang tugas dan fungsi pegawai, dan yang ketiga adalah pengawasan dan evaluasi beban kerja secara berkala. Dan untuk isu yang ketiga yang kami angkat adalah keterbatasan kompetensi ASN di era digital. Isu ini berkaitan dengan sistem merit dan pengembangan kompetensi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut ASN untuk beradaptasi dengan sistem kerja berbasis digital. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak ASN yang memiliki keterbatasan kompetensi digital, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Keterbatasan ini terlihat dari penggunaan aplikasi pelayanan publik, pengelolaan data, hingga pemanfaatan teknologi komunikasi untuk interaksi dengan masyarakat. Sebagian ASN masih mengandalkan metode manual, sulit beradaptasi dengan aplikasi baru, atau kurang memahami prinsip keamanan data. Kemudian dampaknya, yang pertama adalah untuk masyarakat, pelayanan publik kurang optimal, kemudian turunnya kepercayaan publik, dampak untuk pegawai, yang pertama adalah kesulitan beradaptasi dengan pekerjaan. Yang kedua, penurunan kinerja pegawai. Dan dampak untuk instansi, yang pertama adalah penurunan produktivitas dan efisiensi. Yang kedua adalah citra instansi menurun. Kemudian solusi keterbatasan ASN di era digital ini, yang pertama adalah pelatihan pelayanan berbasis teknologi. Yang kedua, pendampingan pegawai. Dan yang ketiga adalah pengadaan sarana teknologi yang memadai. Ini itu Bu, pemaparan dari kelompok kami, dari kelompok 2A. Ya. Matur nuwun Mas Denny. Iya Bu. Kalau melihat tugasnya itu diminta buat tulisan atau paparan seperti ini tugasnya? Itu, yes. Mungkin bisa dilihat lagi kelompok 2A nggih. Ibu. Identifikasi. LK-nya itu loh. LK-nya itu diminta bikin tulisan atau paparan atau PPT. Revisi mengadakan data dan fakta, dan dampak. Hasil identifikasi. Oh ya, 10 lembar Bu. Pakai Word. Tapi ada juga Kita PPT. Microsoft Word, PowerPoint. Nah itu ya. Boleh Bu. Oh boleh. Boleh, nggih. Di nomor 6 itu dibuat menggunakan aplikasi olah kata Microsoft Word, PowerPoint, Canva, atau lain-lain. Oh ya boleh, boleh lah. PDF. Yang saya paparkan Boleh. PowerPoint, tapi sudah ada yang bentuk ini Bu. Kalau misalnya ada ya tidak apa-apa. Malah suruh masa naik PPT.
Ya, Sudah ada, Bu. sudah ada untuk PDF-nya, Bu, sudah ada. Nggih, ya sudah. Oke, terima kasih. Nggih. Oke, terima kasih Mas Denny. Bu, sama-sama. Kelompok berapa ini? Tane hilang. Nggih. Selanjutnya di belakang Mas Denny. Monggo yang mau paparan lagi bisa LK1, LK2, LK3. Izin memberikan paparan untuk LK1 ya, Bu. Nggih, Mbak Fitria, silakan. Nggih. Sudah, Bu. Sudah. Belum ada suaranya, Bu. Suaranya belum ya? Nah, Sudah. belum muncul suaranya, Mbak. Itu masih silang ya? Saya Mm-mm. dari peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025 dari Sudah, Bu. Angkatan 18 kelompok 2. Hari ini kami memasuki pembelajaran pada agenda ketiga, yang mana pada agenda ketiga ini menjelaskan tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Hari ini kami belajar secara sinkronus melalui Zoom Meeting bersama Ibu Fatma Widyastuti, SPD, MED. Pembelajaran diawali dengan perkenalan oleh Widya Iswara, lalu kemudian dilanjutkan sesi diskusi. Sesi diskusi berlangsung interaktif di mana setiap peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan mengajukan pertanyaan secara terbuka terkait materi manajemen ASN dan Smart ASN yang sudah kami pelajari sebelumnya di MOOC. Pada pembelajaran bagian manajemen ASN, kita diingatkan kembali mengenai fungsi dan tugas-tugas seorang ASN. Fungsi yang pertama yaitu sebagai pelayan publik. Yang kedua, pelaksana kebijakan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Konsep ini diatur dalam berbagai regulasi, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Manajemen ASN juga semakin didorong ke arah digitalisasi agar prosesnya lebih transparan dan efisien. Dalam pembelajaran tentang materi Smart ASN, kita belajar tentang literasi digital. Artinya, sebagai seorang ASN, kita dituntut bukan hanya bisa mengoperasikan alat, melainkan mampu bermedia digital secara bijaksana dan bertanggung jawab, menciptakan SDM pemerintah yang unggul, adaptif, dan berdaya saing yang tinggi. Di era digital dan globalisasi, komponen penting dalam Smart ASN diantaranya profesionalisme, digital skill, digital etik, inovatif, dan kolaboratif. Secara umum, pembelajaran yang berlangsung hari ini sangat menarik dan interaktif. Bu Fatma selaku Widya Iswara memberikan penjelasan yang mudah dipahami beserta dengan contoh kasus yang nyata pada instansi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu. Nggih. LK1 sudah bagus. Nggih. LK2-nya sudah belum?
Jadi kalau Mas Mbak, kalau misalnya tugas-tugas itu sudah kita diskusikan di sini dan mungkin tidak ingin merevisi sudah bagus, bisa langsung diupload ya. Maksimal nanti jam 9 malam. Bu, ngapunten, berarti yang di PLC itu keliru ya, Bu. Soalnya di situ terteranya tanggal 10 Agustus untuk due date-nya. Enggak, kan kita belum berdiskusi, belum membahas itu. Kan itu harus dibahas di sini dulu. Jadi kegiatan asinkronus 1 itu membahas tugas itu, LK1, LK2 dan LK3 itu. Gitu. Jadi kalau sudah diupload baru dibahas. Nah, misalnya kalau mau ada revisi gimana? Ya pokoknya yang penting sudah buat, itu yang penting. Sudah buat dan dipaparkan di sini, itu yang betul gitu. Kecuali kalau sekarang itu penjenengan belum buat, nah itu nggak bisa dipaparkan di sini. Itu. Jadi kalau masih ada yang mau direvisi itu boleh gitu loh, masih bisa. Nah, besok itu paparan untuk LK4 dan LK5, mestinya gitu. Nah, sekarang hari ini, setelah misalnya kegiatan penjenengan ini nanti selesai, nah itu nanti terus penjenengan buat, gitu loh. Buat, kemudian LK4 dan LK5 itu dibahas besok pagi. Gitu. Mestinya gitu. Kalau misalnya pas paparan, misalnya mau ada revisi, nah itu kan kalau sudah diupload kan sudah selesai ya. Kecuali sudah apa ya? Kecuali sudah fix gitu. Itu nggih. Kalau saya gitu. Monggo silakan Mbak siapa tadi? Fitria masih LK2 mau dipaparkan di sini? Iya Bu, coba saya paparkan. Nggih. Sudah muncul Bu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Wulandari, CPNS Guru Bimbingan dan Konseling di MTS Negeri 2 Sukoharjo. Berikut adalah visi misi di MTS Negeri 2 Sukoharjo. Madrasah ini merupakan madrasah negeri di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Kiai Haji Agus Salim, nomor 48 Johor, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Nilai ASN berakhlak menjadi pedoman saya, mulai dari melayani dengan empati, bekerja secara akuntabel, hingga berkolaborasi untuk hasil yang terbaik. Dalam menjalankan tugas, saya berusaha menghadirkan layanan yang bersifat preventif, bukan hanya kuratif, menekankan pengembangan potensi, bukan sekedar penanganan masalah, dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan, mengutamakan kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan, mengintegrasikan nilai karakter, bela negara, dan spiritualitas dalam pendekatan. Di era digital smart governance, mendorong kita untuk bekerja lebih cerdas dan efisien. Sebagai guru BK, saya ikut ambil bagian dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan diri, menyederhanakan alur layanan, mengutamakan kebutuhan peserta didik, dan memperbaiki komunikasi. Bersama Kementerian Agama, saya siap tumbuh, melayani, dan berkontribusi untuk pendidikan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu. Nggih. Nggih. Terima kasih Mbak Ulan, Mbak Fitri ya. Panggilannya siapa? Fitria Bu. Fitri ya. Oh, nggih. Tetangga itu ya. Iya Bu.
Oke, monggo yang LK3 perwakilan tadi 2A nggih. Jadi tentang manajemen ASN. Monggo. LK3 ini kita selang-seling biar tidak bosan. Kelompok 1. Satu A atau 1B? Izin, Bu. Mau Oke, memaparkan Mas Ari. yang LK3 dari kelompok 1B. 1B? Iya, Bu. Ya, ya. Udah hijau, paparan, piye. Ya, kelihatan ya, Bu ya? Sudah, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ari dari kelompok 1B, mewakili teman-teman. Ada 4 orang selain saya. Yang pertama Mas Adi, yang kedua Mas Ahmad Kufron, yang ketiga Mas Ahmad Hanan, dan yang keempat Mbak Akila Tunadifah. Dari kelompok kami mendapatkan yang Smart ASN, Bu. Ya. Adapun isu-isu yang kami angkat itu karena di LK-nya ada beberapa, maksudnya ada 4 kalau tidak salah. Jadi kita masing-masing dari anggota memberikan satu isu dari instansi atau satuan kerja masing-masing. Yang pertama ada dari UIN Profesor Ki Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Nah, adapun yang menjadi identifikasi isu aktual yang ada di sana yaitu roadmap penelitian pengabdian informatika yang berbasis SKTP belum tersedia secara menyeluruh dan belum berjalan secara optimal, Bu. Sedangkan untuk analisis terkait dari sisi Smart ASN-nya yaitu yang pertama digital skill, yaitu belum maksimalnya penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam proses pengumpulan dan integrasi data SKTP dosen. Yang kedua yaitu digital culture, masih rendahnya budaya kolaboratif dalam menyusun roadmap secara sistematis dan berbasis data kinerja yang terdokumentasi. Dampak yang ditimbulkan dari identifikasi masalah tersebut, yang pertama, penelitian dan pengabdian dosen menjadi tidak terarah. Yang kedua, dosen kesulitan memetakan bidang penelitian dan pengabdian sesuai dengan kompetensi dan tugas. Yang ketiga, prodi tidak memiliki dokumen strategis yang bisa digunakan untuk evaluasi kinerja. Adapun pihak yang terdampak dari isu tersebut, yang pertama dosen tidak memiliki panduan yang jelas dalam menyusun rencana penelitian. Yang kedua, program studi kesulitan merancang arah pengembangan akademik, jangka menengah dan panjang. Dan yang terakhir itu lembaga juga ikut terdampak karena kinerja institusi dalam hal penelitian dan pengabdian menjadi kurang terdokumentasi. Adapun alternatif atau solusi yang ditawarkan berdasarkan analisis, yaitu pembuatan roadmap penelitian dan pengabdian prodi berbasis SKTP secara optimal. Ini beberapa kegiatan dan langkah-langkahnya. Ada konsultasi dan diskusi bersama dosen, studi literatur dan analisis referensi roadmap prodi, penyusunan roadmap penelitian dan pengabdian prodi, uji coba dan sosialisasi roadmap. Yang kelima, pelaporan dan penyempurnaan roadmap. Itu isu yang pertama dari satuan kerja UIN Saizu. Adapun yang kedua, isu yang kedua diambil dari KUA Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Identifikasi isu aktual yang terjadi di sana yaitu kurang optimalnya pengarsipan berbasis digital. Analisisnya terkait dari Smart ASN, yang pertama itu digital skill, karena minimnya kompetensi pegawai dalam pengelolaan arsip. Sedangkan yang kedua, digital safety, kurangnya kesadaran penyimpanan data berbasis digital. Yang ketiga, digital culture.
Dampak yang ditimbulkan ada 3, bagi masyarakat, bagi pegawai, dan bagi kesehatan lingkungan, rentan mengganggu kesehatan pegawai karena debu yang mengganggu. Adapun pihak yang terdampak ada 2, masyarakat umum dan KUA Kecamatan Mayong sendiri. Alternatif solusinya yang ditawarkan ada 2, revitalisasi arsip nikah. Yang kedua, membuat data arsip penyimpanan berbasis digital. Yang ketiga, isu dari KUA Kecamatan Petung Kriono. Apapun identifikasi isu yang terjadi di sana, yaitu penyuluh agama Islam, bentar Bu, kurang memanfaatkan pemanfaatan teknologi dan juga penjadwalan yang fleksibel agar penyuluh benar-benar mampu menjawab kebutuhan. Analisis berdasarkan Smart ASN, yang pertama digital skill, penyuluh agama di KUA Kecamatan Petung Kriono masih menggunakan metode konvensional. Yang kedua, penyuluh agama di KUA Kecamatan Petung Kriono belum memiliki media sosial khusus yang dapat digunakan sebagai media penyuluhan. Dampak yang ditimbulkan ada 4, pesan dakwah jadi tidak tersampaikan ke masyarakat secara optimal, penyuluhan yang diberikan monoton karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ketiga, penyuluhan tidak menjangkau seluruh lapisan, yang keempat, peran KUA sebagai ujung tombak Kementerian Agama menjadi kurang optimal. Pihak yang terdampak ada 2, masyarakat dan juga penyuluh agama sendiri. Alternatif yang diberikan ada 2, mengadakan pelatihan pemanfaatan dan pengelolaan media sosial. Yang kedua, membuat media sosial khusus penyuluhan. Ini yang keempat, Bu, ada dari KUA Kecamatan Sirampok. Adapun analisis isu yang terjadi di sana itu karena kurangnya penggunaan teknologi juga, Bu, yang kurang optimal. Salah satunya itu ketika dalam melakukan bimbingan perkawinan. Dari digital skill, dari analisis terkait Smart ASN, kalau dilihat dari digital skill, karena itu permasalahan utamanya teridentifikasi dalam aspek ini adalah kurangnya kemampuan pihak KUA dalam mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi. Kalau yang kedua dari digital culture, karena budaya kerja di sana yang belum beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dampak yang ditimbulkan tentu saja karena kurangnya pemanfaatan teknologi, akhirnya membuat bimbingan pernikahan di sana kurang optimal. Akhirnya tanpa bimbingan perkawinan yang memadai, calon pengantin berpotensi memasuki kehidupan rumah tangga tanpa bekal pengetahuan. Yang kedua, rendahnya partisipasi membuat program bimbingan perkawinan yang diselenggarakan KUA menjadi kurang efektif. Pihak yang terdampak dari masyarakat, kurang bekal pengetahuan dan keterampilan kehidupan rumah tangga. Yang kedua, instansi KUA menjadi program-programnya menjadi tidak tercapai. Adapun alternatif solusi yaitu penyediaan platform digital, dan yang kedua jadwal yang lebih fleksibel. Dan ini yang isu yang terakhir, Bu, dari kelompok kami, yaitu dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Identifikasi masalah yang kami temukan di sana yaitu masih belum tersedianya aplikasi presensi kehadiran secara kehadiran acara di Kemenag Rembang. Setelah dianalisis, setidaknya kita temukan 2 hal di sini dari digital skill-nya sendiri, karena sangat minim kompetensi SDM-nya. Yang kedua, digital culture dan juga digital safety, karena masih belum adanya kebiasaan dalam menggunakan teknologi. Dampak yang ditimbulkan, yang pertama, kurang efisiennya presensi manual. Yang kedua, adanya peluang ketidakvalidan data. Pihak yang terdampak ada 2 dari peserta acara, yang kedua dari Kemenag Rembang sendiri, yaitu tidak bisa memantau siapa saja yang hadir secara real time. Sedangkan alternatif yang ditawarkan ada 2, perancangan dan pembuatan presensi kehadiran, dan yang kedua melakukan penguatan skill kepada SDM pengelola. Begitu Ibu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih Mas Ari, Rizky. Sudah bagus semua ini. Yang di belakang Mas Ari, monggo silakan yang mau presentasi. Mohon izin, Bu. Mas Hajir, silakan. Untuk mempresentasikan LK3 yang tugas kelompok dari kelompok 2B. Kelompok B, berarti saat
2B. 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 Oke. Apakah sudah kelihatan, Ibu? Oke, sampun Mas. Oke, mohon izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 2B tentang identifikasi dan deskripsi isu implementasi Smart ASN yang beranggotakan 5 orang, Denny Ihsan Saputra SSI, kemudian ada Desi Nugraini SPD, Dwi Ratnawati SPD, keempat ada Cirana Soyan SPD, dan yang kelima Heri Setiawan SOS. Kemudian yang nomor 1, isu aktualnya itu tentang kurangnya kemampuan SDM KUA Paranggupito Wonogiri untuk melakukan administrasi berkas nikah secara digital. Keterkaitan dengan Smart ASN yaitu digital skill. Deskripsinya, banyak petugas KUA Paranggupito Wonogiri yang belum memiliki kemampuan dan literasi digital yang memadai untuk menjalankan aplikasi SIMKah web atau sistem informasi manajemen nikah secara optimal, sehingga penginputan administrasi berkas nikah secara online hanya dilakukan oleh 1 orang saja. Kemudian dampaknya apa? Ada 3. Yang pertama, antrian manual dan keterlambatan pelayanan terutama pada musim pernikahan. Yang kedua, kesalahan input data karena banyaknya berkas yang menumpuk hanya dikerjakan 1 orang saja. Yang ketiga, calon pengantin menunggu terlalu lama mendapatkan pembayaran untuk membayar pernikahan di luar KUA. Kemudian untuk alternatif solusinya yaitu pelatihan pengisian SIMKah web berkelanjutan dengan format FGD Forum Group Discussion kepada SDM KUA Paranggupito, penyediaan panduan teknis serta evaluasi berkala untuk memastikan seluruh petugas KUA mampu menjalankan administrasi nikah sesuai dengan standar digital nasional. Isu aktual yang kedua yaitu kurangnya kemampuan penguasaan SDM KUA terhadap pelayanan bimbingan nikah berbasis digital. Itu masih sama dengan di KUA Paranggupito. Keterkaitannya dengan Smart ASN yaitu digital skill. Deskripsinya, SDM masih belum sepenuhnya menguasai konsep, metode, dan teknis penyelenggaraan bimbingan nikah secara digital sebagai bekal setelah bimbingan nikah yang dilakukan di KUA. Banyak penyuluh dan penghulu yang belum terbiasa menggunakan platform digital sebagai media edukasi, sehingga pelaksanaan BIMWIN menjadi tidak efektif, kurang interaktif, bahkan terkadang hanya formalitas saja. Untuk dampaknya, yang pertama, tidak ada bekal materi yang dibawa oleh calon pengantin sebagai pengingat untuk dipelajari kembali di rumah setelah menerima bimbingan di KUA. Yang kedua, materi BIMWIN tidak tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, minimnya interaksi dan partisipasi aktif calon pengantin karena bimbingan terasa monoton dan kurang menarik. Yang keempat, target penyebaran edukasi BP4 yaitu Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan berbasis digital terhambat. Untuk solusinya, pembuatan sosial media sebagai portal bimbingan pernikahan dari KUA Paranggupito, pembuatan e-book atau buku saku tentang bimbingan nikah, serta pendampingan secara teknis dan penguatan literasi digital. Kasus yang kedua atau isu yang ketiga, mohon maaf, tentang kurang optimalnya publikasi dan integrasi layanan digital di kantor Kementerian Agama Grobogan. Keterkaitan dengan Smart ASN, sama tentang digital skill. Deskripsinya, banyak layanan seperti pendaftaran nikah, pelayanan haji, bimbingan keagamaan, pengaduan masyarakat, dan pendidikan madrasah yang belum terpublikasi secara luas, baik melalui website resmi maupun media sosial. Di sisi lain, integrasi antar sistem digital seperti SIMKah web, MIS, Cihalal, dan Cihaloni juga belum sepenuhnya terhubung dalam satu ekosistem pelayanan terpadu.
Kemudian berdampak pada masyarakat dan layanan terdapat 4 poin. Yang pertama, masyarakat merasa kesulitan mengakses informasi layanan secara daring. Yang kedua, layanan menjadi lambat dan tidak efisien. Ketiga, minimnya transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital Kemenak. Untuk solusinya, penguatan sumber daya manusia TIK, aktivitasi kanal publikasi digital, serta integrasi platform antar unit layanan. Isu yang terakhir atau yang keempat, tentang kurang optimalnya pemanfaatan Smart TV di kalangan guru Man Sukoharjo. Keterkaitan dengan Smart ASN, berkaitan dengan digital skill, deskripsinya, meskipun madrasah sudah menyediakan fasilitas digital dalam ruang kelas seperti Smart TV, masih ada saja guru yang belum memanfaatkannya secara maksimal untuk mendukung pembelajaran yang aktif dan digital karena kurangnya keterampilan secara teknis. Kemudian berdampak, yang pertama itu berdampak kualitas pembelajaran kurang menarik, kedua pembelajaran kurang visual, yang ketiga rendahnya antusias dan motivasi belajar peserta didik, yang keempat investasi teknologi kurang efektif, dan terakhir guru tertinggal dalam transformasi digital. Untuk solusinya terdapat 2 poin. Yang pertama, pelatihan penggunaan Smart TV untuk pembelajaran oleh guru yang sudah mahir atau yang sudah terbiasa melakukannya. Yang kedua itu integrasi penggunaan Smart TV ke dalam modul ajar atau RPP ke dalam pembelajaran nantinya. Seperti itu Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Mas apa ini? Hajir. Nggih, sami-sami Ibu. Nggih. Monggo LK-nya Mas Hajir mau presentasi sekalian? Oh nggih, untuk LK1 nggih. Ya. LK1, LK2. Oh nggih, siap Bu, sebentar. Sebentar Ibu, baru proses membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajir Anas Hoyan. Saya merupakan peserta latsar CPNS Angkatan 18 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengalaman belajar mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Materi manajemen ASN memberikan informasi-informasi yang utuh dan komprehensif. Saya belajar bahwa manajemen ASN tidak hanya sekedar perekrutan dan penggajian saja, tetapi mencakup seluruh aspek pengelolaan ASN, mulai dari perencanaan, pengadaan, pengembangan, promosi, hingga perlindungan. Poin-poin penting yang saya serap adalah nomor 1, pentingnya merit system. Merit system ini memastikan bahwa penempatan atau promosi ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Yang kedua, peran ASN sebagai pelayanan publik. Yang ketiga, hak dan kewajiban ASN. Jika
Jika manajemen ASN memberikan kerangka dasar, maka materi Smart ASN membuka wawasan saya terhadap visi dan arah masa depan ASN di era digital. Konsep Smart ASN menekankan pentingnya ASN yang memiliki literasi digital yang tinggi, mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, dan proaktif dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Secara keseluruhan, pengalaman belajar ini sangat fundamental bagi saya sebagai calon ASN. Materi ini tidak hanya memberikan pengetahuan secara teoritis, tapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan. Oke, untuk LK yang pertama Ibu. Oke. Untuk yang LK berikutnya. LK 2. Oke. Bentar Ibu. Saya share. Saya Saya Hajir Anas Fauzan, peserta Latsar CPNS, periode ketiga, Angkatan 18, dengan satuan kerja di Min 8 Gunung Kidul. Min 8 Gunung Kidul merupakan salah satu lembaga pendidikan dasar setingkat SD yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di wilayah Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Min 8 Gunung Kidul memiliki peran penting dalam menyediakan pendidikan formal dengan ciri khas Islam bagi masyarakat sekitar. Min 8 Gunung Kidul berkomitmen untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan spiritual dan emosional. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Saya sebagai guru PJOK di Min 8 Gunung Kidul mempunyai rencana yaitu mengembangkan pembelajaran PJOK yang inovatif dan interaktif melalui penggunaan media digital dalam pembelajaran. Media digital akan memberikan manfaat pemahaman konsep, gerak dan keterampilan yang lebih baik melalui visualisasi gerakan, serta meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Ibu sampun, itu merupakan video dari LK1 dan LK2. Monggo di belakang Mas Hajir. Pripun Ibu? Di belakang Mas Hajir mau presentasi. Mohon izin. Mas Ari. Iya. Izin presentasi LK kelompok 3, kelompok 1A. Sudah tampil, Bu? Sudah. Mengenai manajemen ASN, untuk isu yang diangkat
Yang pertama adalah kurangnya penggunaan media ajar pada pembelajaran bahasa Jawa di MTS Negeri 2 Klaten. Lalu ada analisis terkait manajemen ASN. Pertama, merencanakan kegiatan optimalisasi penggunaan media ajar flashcard, mendorong kerjasama antara kepala madrasah dan guru untuk memastikan rencana dibuat dapat dipertanggungjawabkan. Lalu ada pengorganisasian, yaitu melalui kolaborasi antar guru, dibentuklah sebuah tim kerja dengan pemberian tugas yang disepakati bersama. Lalu ada pelaporan, menyusun laporan kegiatan berdasarkan hasil yang didapat. Lalu ada poin C, dampak yang ditimbulkan. Pertama, menurunnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran bahasa Jawa. Kedua, sulitnya memahami materi kompleks karena tidak adanya alat peraga. Yang ketiga, tidak berkembangnya skill mengajar. Lalu yang keempat, minimnya pengetahuan guru tentang media-media ajar yang interaktif. Lalu ada pihak yang terdampak. Pertama, peserta didik. Yang kedua, untuk madrasah. Untuk solusi yang ditawarkan, yaitu optimalisasi penggunaan media ajar interaktif seperti flashcard untuk mata pembelajaran bahasa Jawa. Lalu untuk isu yang kedua yang diangkat oleh kelompok kami adalah masih adanya pernikahan di bawah umur karena kasus kenakalan remaja. Ini di KUA Kecamatan Wonosari. Analisis terkait manajemen ASN. Pertama, mengenai perencanaan. Masih kurangnya bekal ilmu dari penyuluh mengenai psikologi remaja, sehingga menimbulkan kurang maksimalnya saat sudah terjun pada penyuluhan di lapangan. Untuk pelaksanaannya, penyuluhan masih kurang maksimal karena narasumber kurang menguasai materi. Dan untuk pengawasan dari orang tua dan kesadaran lingkungan mengenai bahaya seks bebas masih kurang sehingga kenakalan remaja masih belum maksimal bisa teratasi. Untuk dampak yang ditimbulkan, pertama bagi pegawai atau penyuluh masih kurang maksimal dalam penyuluhannya. Lalu untuk bagi masyarakat, menjadikan rusaknya tatanan sosial karena kenakalan remaja sering kali melanggar norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Untuk yang poin ketiga, bagi lingkungan sosial, menjadikan hilangnya kontrol sosial karena jika kenakalan remaja terus terjadi tanpa penanganan efektif, masyarakat bisa menjadi apatis. Pihak yang terdampak, yaitu masyarakat umum dan KUA Kecamatan Wonosari sendiri. Untuk alternatif solusi, yang pertama ada solusi preventif atau pencegahan, Ibu, yaitu dakwah yang relevan dan proaktif, serta membentuk komunitas remaja yang positif. Lalu ada solusi kuratif atau penanganan, yaitu bimbingan dan konseling individu, mediasi, dan bimbingan keluarga. Lalu untuk isu yang diangkat, yang ketiga atau yang terakhir, kurangnya pemanfaatan teknologi edukatif seperti Canva dan Wordwall oleh guru bahasa Arab di kelas 11 program peminatan MAN 1 Grobogan tahun ajaran 2025. Untuk perencanaannya sendiri, pertama itu tidak adanya rencana strategis tahunan untuk meningkatkan kompetensi guru bahasa Arab dalam penggunaan media digital. Untuk solusi yang ditawarkan, pertama itu menyusun program kerja madrasah yang meliputi pelatihan Canva dan platform sejenis lainnya. Lalu ada pelaksanaannya. Untuk pelaksanaan sendiri, masalah guru belum melaksanakan integrasi teknologi karena kurangnya kemampuan atau dukungan. Solusi yang ditawarkan, melaksanakan pelatihan teknis dan pendampingan langsung di kelas. Kedua, mengimplementasikan hasil pelatihan ke dalam praktik pembelajaran secara bertahap. Lalu ada pengawasan. Masalah, tidak ada sistem monitoring. Solusi yang ditawarkan, pengawas madrasah atau kepala madrasah melakukan supervisi berkala terkait pemanfaatan media digital. Lalu ada evaluasi. Masalah tidak dilakukan evaluasi efektivitas media pembelajaran yang digunakan. Untuk solusi yang ditawarkan, menilai dampak penggunaan teknologi terhadap pemahaman dan minat belajar siswa melalui angket, wawancara, atau tes. Lalu menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan dan pembelajaran ke depannya. Dampak yang ditimbulkan, jika isu kurangnya pemanfaatan teknologi edukatif seperti Canva
dan lainnya oleh guru bahasa Arab di kelas 11 program peminatan Masa Gerobokan tahun ajaran 2025 tidak terselesaikan, maka akan muncul sejumlah dampak negatif, baik dari sisi pembelajaran maupun motivasi siswa. Berikut penjelasan rinci dampaknya. Pertama, menurunnya minat dan motivasi belajar siswa. Kedua, kurangnya pemahaman materi. Ketiga, tidak tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal. Keempat, ketertinggalan dalam integrasi kurikulum merdeka. Kelima, melemahnya citra profesionalisme guru. Keenam, minimnya peningkatan literasi digital. Lalu alternatif pemecahan isu. Yang pertama, pelatihan dan workshop penggunaan teknologi edukatif. Yang kedua, pengembangan komunitas praktik. Yang ketiga, penyusunan RPP inovatif berbasis media digital. Yang keempat, dukungan fasilitas dan infrastruktur. Yang kelima, monitoring dan evaluasi pemanfaatan TIK. Yang keenam, integrasi media digital dengan proyek siswa. Yang ketujuh, penghargaan untuk guru inovatif. Oke. Demikian Ibu, presentasi dari kelompok 1A. Matur suwun. Terima kasih Mas Ari. Untuk LK1 sama LK2-nya Mas Ari, sudah siap belum? Untuk LK2 sudah siap, Bu? Ya, sudah. Monggo. Ini izin share. Suaranya tidak masuk. Belum masuk, Mas. Oh, belum masuk, Bu? Suaranya, Mas Ari. Oke, Belum sebentar. masuk. Oke, share sound. Lupa, Bu. Mohon izin sudah. Aku dan instansiku dalam mewujudkan smart governance. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ari Hidayat, peserta Latsar CPNS tahun 2025 Angkatan 18, kelompok 1. Saya bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalamsari, Kabupaten Jepara sebagai penghulu ahli pertama. KUA Kecamatan Nalamsari adalah perwakilan layanan bidang urusan agama Islam dalam tingkat kecamatan berada di bawah naungan Kementerian Agama. KUA memiliki tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut. Pertama, pelayanan pencatatan nikah dan rujuk. Kedua, ada bimbingan keluarga sakinah, bimbingan kemasjidan, bimbingan penerangan agama Islam, bimbingan zakat dan wakaf. Demi mewujudkan smart governance, kami memberikan pelayanan yang prima dengan menggunakan segala infrastruktur digital seperti laptop, print, dan scanner untuk memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat Indonesia. Jangan yang templeng.
Kami menggunakan aplikasi SIMKah untuk memudahkan proses pendaftaran nikah. Dan kami terus meningkatkan kemampuan digitalisasi kami dengan belajar mengedit video sebagai bentuk pelayanan prima dalam menyebarkan informasi. Kami juga menggunakan aplikasi pusaka untuk absensi yang dapat mengoptimalkan kinerja kami. Di tengah perkembangan zaman dan digitalisasi, seorang ASN harus mampu beradaptasi, terus belajar, dan berinovasi agar tidak tertinggal. LK1 masih proses, Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Yes, terima kasih Mas Ari. Di belakang, ini sudah, kita sampai jam 10.26 ya. Sampai 10.30, jadi masih 4 menit lagi. Oke. Bapak Ibu Mas Mbak, untuk LK1, LK2, LK3 ini, silahkan nanti bisa diupload kalau yang sudah mantap, karena saya tidak menemukan hal-hal yang kurang sesuai, sudah bagus semua, memang versi masing-masing, versi masing-masing, ada yang disampaikan dengan ceria, ada yang dengan serius. Nah, itu monggo itu kayak masing-masing dan sebenarnya panjenengan lebih tahu penyampaiannya yang seperti apa. Jadi dari contoh dari teman-teman tadi itu lebih enak kalau dilihat, misalnya itu kan untuk promosi ya, misalnya aku dan instansiku itu bisa untuk promosi, promosi instansi kita. Seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana penyampaiannya yang enak tuh bagaimana? Apakah dengan gaya, apakah dengan intonasi yang ceria, apakah mungkin dengan ada pantun misalnya. Nah, itu monggo silahkan karena itu gaya atau ciri khas masing-masing. Saya kira sudah sesuai ya, hanya mungkin perlu dilihat lagi nanti mungkin kaitannya dengan font pengetikannya dan lain sebagainya yang LK3 itu kalau mau direvisi monggo silakan, kalau tidak bisa penjelasan langsung upload aja. Nah, untuk besok pagi ini LK4 dan LK5 itu nanti akan dibahas tapi ternyata bukan saya jadi teman yang akan membahas. Nah, untuk amannya penjenengan lebih baik membuat sekarang, kemudian di situ kalau misalnya di lembar kerja itu diharuskan mengupload hari ini, diupload aja hari ini. Mudah-mudahan besok kalau sudah dibahas, kemudian nanti ada revisi, itu masih bisa direvisi yang sudah dikumpulkan. Itu Mas Mbak. Untuk kegiatan kita asinkronus 1 ini saya akhiri, karena nanti habis ini untuk kelompok 1 itu masih di sini, masih stay di sini, karena nanti akan dilanjutkan dengan coaching coaching dari agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan nanti agenda 4 seluruh agenda. Nanti masih sama saya untuk yang kelompok 1. Untuk yang kelompok 2 nanti mungkin bersama Pak Falah, jadi nanti ditunggu saja infonya atau mungkin sudah diinfokan sama Bu Elsie. Gitu Mas Mbak. Saya akhiri dulu untuk sesi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kelompok 2 boleh leave room silakan leave room, nanti menunggu atau nanti bergabung dengan Mas Falah. Untuk yang kelompok 1 masih di sini.